Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jangan takut gelisah. Kegelisahan atau kecemasan seringkali muncul dalam kehidupan kita. Kata kecemasan ini menggambarkan mengenai kekhawatiran, takut, dan gelisah, rasa tidak aman, tidak nyaman, dan suasana negatif. Kecemasan dapat dikatakan normal jika masih dalam batas tertentu dan masih bisa menjalankan fungsi hidup secara normal. Tetapi jika kecemasan itu sudah di atas batas wajar, ia akan menurunkan fungsi dan efektivitas hidup sehingga seseorang akan merasa gelisah, takut, dan khawatir berlebihan sehingga ia akan dikuasai oleh pikiran negatif dan kehilangan keyakinan pada suatu masalah. Ada 5 penyebab terjadinya kecemasan menurut Gary Collins, yaitu ancaman, konflik, ketakutan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan perbedaan individu. Pertama, ancaman. Ancaman adalah sebuah usaha yang dilakukan seseorang untuk membuat orang lain takut melalui tindak kejahatan atau tindakan lain yang diperkirakan dapat membahayakan kepentingan yang berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, suatu kecemasan dapat diakibatkan oleh suatu konflik. Konflik seringkali terjadi ketika ada perbedaan pendapat dalam suatu kumpulan atau organisasi masyarakat. Menurut Collins, ada 3 jenis konflik yang mengakibatkan terjadinya kecemasan pada diri seseorang. Yang pertama, konflik dalam diri seseorang untuk memilih antara 2 tujuan yang diinginkan tetapi tidak sesuai. Yang kedua, konflik dalam diri antara melakukan sesuatu untuk kebaikan atau tidak melakukannya. Dan konflik yang terakhir adalah konflik dalam diri antara memilih melakukan sesuatu yang keduanya tidak menyenangkan. Konflik-konflik tersebut menyebabkan kecemasan dalam diri seseorang. Kemudian yang ketiga, rasa takut. Takut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah perasaan ngeri atau gentar terhadap hal-hal yang diindikasikan dapat menimbulkan bencana atau masalah. Ketakutan ini dapat membuat kegelisahan dan kecemasan dalam diri seseorang. Sebenarnya ketakutan ini adalah respon kita untuk berbagai situasi. Ketakutan atas penyakit, kematian, kesepian, ditinggal, dan hal buruk lain yang dapat dibayangkan akan membentuk suatu pemikiran dan kecemasan yang berlebih. Keempat, keadaan di mana ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia antara lain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan merasa signifikan, pemenuhan diri, dan aktualisasi diri. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan menimbulkan rasa cemas dalam diri. Yang kelima, adanya perbedaan individu. Antara individu satu dengan individu lain pasti memiliki perbedaan, mulai dari aspek psikologis, kepribadian, sosiologi, fisiologi, sampai teologi. Perbedaan ini bisa menimbulkan kecemasan jika tidak dimengerti secara betul oleh seseorang. Selanjutnya, kecemasan memiliki efek positif dan negatif bagi seseorang. Efek positifnya adalah dapat menjadi motivasi bagi seseorang atau dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan pada suatu hal yang akan dilakukan. Tetapi terlalu banyak cemas juga dapat mengakibatkan efek negatif. Yang pertama ada efek fisik seperti merasa pusing, mual, sakit perut, sesak nafas, masalah tidur, dan masih banyak lainnya. Kecemasan yang menyebabkan efek fisik ini bila dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan kerusakan yang parah pada fisik seseorang. Kemudian yang kedua, efek perilaku. Kecemasan juga mengakibatkan perubahan perilaku seseorang. Contohnya orang menjadi tidak menyenangkan, sering menyalahkan orang lain, gampang emosi, mudah tersinggung, tidak dewasa dalam menyelesaikan masalah, dan masih banyak lagi. Ketiga, ada efek spiritual. Kecemasan dapat mengakibatkan efek yang baik dan buruk pada spiritualitas kita. Efek baiknya, kita bisa menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Efek buruknya, kecemasan yang kita alami membuat waktu kita untuk Tuhan menjadi berkurang. Tidak ada waktu berdoa, tidak dapat berkonsentrasi, tidak rindu beribadah. Keempat adalah efek psikologis.
Efek psikologis ini banyak ditemukan pada orang-orang yang memiliki kecemasan berlebih. Beberapa contoh misalnya gangguan kecemasan umum, panic attack, dan berbagai macam fobia. Lalu bagaimana mengatasi kecemasan yang berlebih tersebut? Yang pertama, kenali pemicu kecemasannya. Yang kedua, menerima kecemasan sebagai satu pengalaman hidup. Yang ketiga, latihan mindfulness dan relaksasi. Mindfulness adalah tindakan yang secara sadar berusaha untuk memfokuskan pikiran pada hal-hal yang ada saat ini tanpa mengomentari atau menghakimi dan tanpa menjadi terikat dengan situasi atau waktu saat ini. Menyatukan pikiran dan fisik kita, jadi pikiran tidak kemana-mana. Misalnya dengan teknik 5 senses yang didahului dengan tarik nafas panjang, lalu menyebutkan 5 hal yang bisa dilihat, 4 hal yang bisa dirasakan, 3 hal yang bisa didengarkan, 2 hal yang bisa dicium, dan 1 hal yang bisa dirasakan dengan lidah. Selanjutnya, salah satu teknik yang mudah dipakai adalah dengan tarik nafas panjang. Caranya duduk rileks, kemudian tarik nafas dalam 3 hitungan, tahan sejenak 2 hitungan, lalu hembuskan perlahan-lahan dalam 3 hitungan. Kemudian bernafas seperti biasa 2 hitungan, baru kemudian diulang kembali tarik nafas, begitu seterusnya. Selain itu, relaksasi bisa dilakukan juga dengan berbagai cara, seperti meremas bola karet atau meremas Play-Doh, minum air hangat, stretching, ataupun pijatan. Yang keempat, self-care dengan menjaga kesehatan fisik, makan makanan bergizi, olahraga, menghirup udara segar dan cahaya matahari, serta istirahat yang cukup. Selain itu, perlu terus melakukan aktivitas yang produktif, melakukan tindakan yang proaktif untuk bisa merasa berharga dan tetap terhubung dengan sekitar, memiliki sahabat ataupun komunitas yang saling memberi dukungan. Dan ingat perkataan agung ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Oke, sampai di sini video kali ini. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do.